Perkenalkan, nama saya Hani, domisilinya di Bali. Saya tuh khawatirnya luar biasa, ada benjolan di tiroid saya itu dibawa ke patologi, ternyata hasilnya papiler karsinoma 1B. Saya langsung angkat keduanya, kiri dan kanan. Dokter onkologi waktu itu bilang, tidak sampai di sini aja Bu, masih perlu treatment ablasi lagi. Ablasi itu tanda tanya besar buat saya. Saya ngebayanginnya dikasih terapi nuklir dan mungkin udah jalan Tuhan juga ya. Ketemu websitenya Mandaya. Saya ketemunya jam 12 malam, tengah malam. Di tengah kekhawatiran dan kebingungan saya soal ablasi, itu saya langsung direspon setengah 1 malam dengan adminnya. Ternyata ablasi itu akan diberikan 1 kapsul yang ditelen, sudah diminum, kita dikarantina. Nah, di sini tuh semua prosedurnya dan semua pelayanannya bagus. Setelah ablasi, saya whole body scan. Ini udah yang keempat kali. Dan hasilnya asungkara semua sudah bersih, sudah bagus. Kesan saya begitu baiknya sama Mandaya karena ngerasa, aduh kok rumah sakitnya sangat informatif sekali. Dokternya juga sangat support sekali. Dan dokter Eko tuh benar-benar ngasih penjelasan detail. Juga sangat memberikan harapan bahwa nggak ada yang perlu harus dikhawatirkan gitu. Perkenalkan, nama saya Hani, saya usia 53 tahun, domisilinya di Bali. Saya pasien dokter Eko selama 1 tahun terakhir ini. Awal mulanya saya tuh khawatirnya luar biasa waktu saya tahu ada nodul atau benjolan di tiroid saya itu kebetulan pas lagi tingginya COVID. Nah, setelah COVID sudah mulai mereda, kira-kira 2 tahun itu saya menunda itu, saya pergi ke dokter bedah onkologi. Kalau dari hasil biopsi sebenarnya informasinya hanya tumor jinak. Saya tetap nggak nyaman dengan nodul itu. Beliau juga memberikan saran untuk baiknya diangkat. Dan setelah diangkat, dibawa ke patologi, ternyata hasilnya menunjukkan papiler karsinoma 1B. Dari situ saya langsung angkat keduanya, kiri dan kanan. Sebetulnya yang bermasalah kan hanya kiri. Ini saya angkat keduanya karena untuk mengantisipasi jangan sampai ada sel yang sudah menyebar ke sebelah kanan. Dokter onkologi waktu itu bilang, tidak sampai di sini aja Bu, masih perlu treatment ablasi lagi. Ablasi itu tanda tanya besar buat saya. Saya ngebayanginnya saya akan dimasukin ke satu ruangan atau mungkin dikasih terapi nuklir, dengernya kan nuklir gitu ya. Dan mungkin udah jalan Tuhan juga ya. Waktu saya lagi mencari informasi tentang ablasi itu, kok ketemu websitenya Mandaya. Saya ketemunya jam 12 malam, tengah malam. Di tengah kekhawatiran dan kebingungan saya soal ablasi, itu saya langsung direspon setengah 1 malam dengan adminnya. Dan langsunglah berapa hari kemudian saya datang untuk konsultasi. Dari konsultasi pertama, dokter Eko tuh benar-benar ngasih penjelasan detail dan sangat menenangkan, juga sangat memberikan harapan bahwa nggak ada yang perlu harus dikhawatirkan gitu. Jadi ablasi pertama itu tanggal 24 Desember. Ternyata ablasi itu hanya kita disiapkan untuk istilahnya 2 minggu sebelumnya pantang yodium dan makanan yang mengandung seafood. Setelah itu akan diberikan 1 kapsul yang ditelen dengan air putih biasa. Nah, sudah diminum, kita dikarantina. Dikarantina tujuannya untuk mengurangi resiko radiasi dari nuklirnya. Efeknya mungkin ya, kalau yang di saya ada sedikit rasa mual. Tapi itu hanya hari pertama. Hari kedua tuh radiasi saya sudah langsung di level yang aman. Tapi dari pihak Mandaya sendiri lebih baik sampai hari ketiga. Baru saya pulang setelah radiasi itu sendiri sudah dinyatakan aman untuk berinteraksi seperti biasa gitu ya. Setelah ablasi saya whole body scan. Ini udah yang keempat kali. Dan hasilnya asungkara semua sudah bersih, sudah bagus. Setelah ablasi itu karena sudah nggak punya tiroid,
Jadi saya hanya harus rutin mengkonsumsi hormon tiroid. 1 butir 1 hari, itu dikasih kadarnya yang 100 mikro. Selebihnya untuk merubah pola hidup, mencegah jangan sampai masalah lagi gitu ya. Dokter Eko hanya selalu memesankan untuk menghindari makanan dalam kaleng yang padat basah. Mungkin banyak dokter, banyak rumah sakit, dan udah saya jalanin juga ke beberapa rumah sakit sebelumnya. Dan saya terus terang belum berani menjalani ablasi ini karena dari ruangannya, kondisi rumah sakitnya itu jadi sesuatu yang menakutkan buat saya. Pasti kan kalau kita sakit tuh ada rasa khawatir, cemas, bingungnya. Nah, di sini tuh semua prosedurnya dan semua pelayanannya bagus. Saya luar biasa merasa terbantu sekali, bantu support secara psikis, mental, karena udah nggak ada rasa bingung apapun yang saya ragu tentang informasi untuk masalah tiroid ya. Dokter Eko selalu jawab semua pertanyaan via WhatsApp. Demikian juga sama administrasinya. Pihak rumah sakit juga sangat bantu, staf-stafnya juga sangat baik sekali. Walaupun masuk rumah sakit itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan, tapi menurut saya ini pengalaman rumah sakit pertama yang saya ngerasa benar-benar bawa suasana hati yang baik sekali buat pasien. Kesan saya begitu baiknya sama Mandaya karena ngerasa aduh kok rumah sakitnya sangat informatif sekali, dokternya juga sangat support sekali dan sangat memberikan harapan buat pasien. Jadi dengan keyakinan itu saya menjalani prosedur yang sudah diberikan sama dokter Eko sendiri. Untuk pasien yang sakit, khawatir dan bingung tuh, rumah sakit ini sangat-sangat memberikan kenyamanan dan kemudahan, baik dari dokternya maupun dari staf yang membantu. Kalau saya pribadi menganjurkan lebih baik ya, setiap pasien punya kondisi yang berbeda. Dan menurut saya yang terbaik adalah langsung bertanya sama yang ahlinya, yaitu dokter sendiri. Jadi buat saya pribadi, peran dokter itu luar biasa untuk pasien terutama ya. Karena dengan keyakinan kita terhadap dokter yang akan menangani proses penyembuhan ini, buat pasien juga itu sangat membantu secara psikis ya. Sakit ini membuat saya belajar satu hal, bahwa sehat itu luar biasa berharga. Saya percaya segala kemudahan proses penyembuhannya itu berjalan lancar, berjalan baik dan mudah karena mungkin pola hidup juga ya. Mungkin buat orang sehat pun kalau saya bilang jangan pernah lengah dan jangan pernah menyepelekan pola hidup, harus punya pola hidup yang sehat. Dan setelah sembuh ini saya merasanya seperti begitu bersyukur banget, merasa bahwa setiap detik, setiap menit, dan setiap waktu yang dikasih sehat itu ternyata luar biasa.